Kan kamu udah. Bukan, belum. Aku masih mau jelasin dulu. Tadi aku cuma Tar dulu, tar dulu. ngejelasin. Tadi kan kamu nanya, pertanyaanmu sudah belum? Pertanyaanku sudah. Jadi Sudah, aku oke. lanjut. Sudah puas dengan jawabannya kan? Sudah, Atau belum? gagal ya. Gagal. Oke, termasuk Yesus gagal. Oke, lanjut. Ya. Oke, sip. Oke, aku lanjut ya. Ini nggak usah dijawab. Ini aku lanjut ya. Tadi udah gagal satu. Simon Bar-Kokhba gagal. Moses of Crete gagal. Mati tenggelam. Mesias Yahudi. Minum dulu, Bil. Saya masih pegang air zam-zam. Kopi. Ya. Yang ketiga, Khuzestan gagal. Gagalnya dibunuh sama orang Islam di Irak. Khuzestan, Mesias orang Yahudi. Yang keempat, Abu Isa. Ya, di eranya Khalifah Marwan, meninggal dibunuh sama orang Yahudi. Yang kelima, Yudgan, mati, dibunuh sama orang Islam lagi. Ya. Terus Seren. Ya. Seren ini Mesias orang Yahudi yang beragama apa teman-teman, typing di bawah, Islam. Kristen. Seren ini orang Kristen, tapi jadi Mesias orang Yahudi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Moses ben Abraham. Ya, ini beda sama Pak Saifuddin Ibrahim ya. Beda. Ini Moses ben Abraham, hidupnya di tahun 1127, dia meninggal, dia dibunuh juga sama orang Islam. Makanya orang Islam kenapa bunuhin Mesias orang Yahudi ya? Terus David Alroy gagal. Mati dibunuh. David Alroy adalah Mesias Yahudi yang terlahir dari kalangan Ahmadiyah di Persia tahun 1160. Oke. Kemudian ada Abraham ben Samuel Abu Latia. Ya, dia orang Kabalis yang dia mati juga. Matinya dibunuh orang Islam. Banyak banget yang dibunuh orang Islam. Terus ada lagi Nisim ben Abraham. Ada lagi Moses Botarel, gagal lagi. Aser Lamlein. Banyak ya. Sampai yang paling parah itu adalah, Billy pasti tahu namanya, Sabbatai Tzvi. Betul ya? Sabbatai Tzvi itu adalah Mesias orang Yahudi dan semuanya gagal. Dan yang paling akhir dari semuanya itu adalah Rabbi Meir Sandel atau Rabbi Lubavitch. Dia kelahiran Ukraina tapi meninggalnya sakit jantung. Ya, untung dia gagal jadi Mesias. Karena kalau dia jadi Mesias, ya, logo orang Kristen salib ya. Kalau dia jadi Mesias, Rabbi Lubavitch tadi matinya sakit jantung, maka logonya orang Yahudi bukan bintang Daud lagi, tapi selang kateter untuk jantung gitu. Nah, tadi yang dikatakan Billy tentang Mesias tadi yang Saul segala macam ya, itu bukan sang Mesias, bukan Ho Mesias, bukan Hamasias, tapi itu hanya Mesias biasa. Mesias itu bisa mesbah, bisa korban bakaran juga jadi Mesias. Tapi kalau sang Mesias hanya Yesus Kristus, atau tadi yang pada mati semua, yang tadi saya sebutin satu persatu. Mudah-mudahan suaranya kedengaran ya. Dan dicatat di dalam buku sejarah. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, tidak akan ada namanya Rabbi Akiva. Nah, ini saya kasih tahu. Ajaran yang dibawa sama Billy, boleh share screen ya, Bill ya? Yang dibawa sama Billy, ini adalah ajaran yang berasal dari orang Kanaan. Nih, saya buka dari Sefaria ya, Sefaria. Boleh dibesarin, Bill? Sebentar. Ya, tadi saya nggak tega juga nyebutin semuanya. Nanti kesannya. Enggak, ini memang sudah bermasalah. Gue kena pembatasan. Kemarin tuh waktu Adriansa sama Jack Cita juga begitu. Gue nggak bisa membesarkan komal orang. Gue kena pembatasan. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini ya, teman-teman nanti baca di dalam sefaria.org. Ya. Enggak, lu bacain aja, lu bacain Oke. aja. Ini kisah tentang Rabbi Akiva tercatat di dalam Berakot ya. Tulisan dari Rabbi Nisim Gaon dalam Berakot 27b nomor 1. Ya. Ya, It bunyinya discusses in the gimana? Talmud. Dikatakan di dalam, bunyinya gimana? Berakot itu bunyinya gimana? nggak tahu, Berakot. It discusses in the Talmud of Sanhedrin. Taruh. Berakot itu Bentar. bunyinya kan kamu mengatakan dalam Talmud Berakot, bacakan lah kayak gimana Talmud Berakotnya. Jadi Ini kita tinggal bisa. diklik aja. Ini tinggal diklik, bro. Nih. Oh iya, Nah, ntar gua klik. Oke, ini kan lanjut. langsung masuk. Nih.
Langsung kan? Oke. Nah, it Enggak, discusses in the maksudnya kan Talmud. gini, ketika kita menyatakan ayat itu harus dibacakan gitu. Kita bisa Nah, koreksi ini jadinya. bahasa Ibrani, Bill. Saya Lu nggak nggak bisa. berkompeten. Nggak bisa. Oh, oh, berarti gak Nggak apa-apa. kompeten. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Lanjut, karena ini lanjut. bahasa baru dibuat abad 18 kan? Dari Iya, bahasa tapi Yiddish. kan iya nggak apa-apa. Tapi Ya, ketika ini Anda baru menyampaikan abad 18, sesuatu ayat, kecuali ini bahasa Anda yang memakai dipakai kitab oleh- orang Yahudi, kalian nggak bisa membaca itu sebuah. Nggak apa-apa, yang penting seperti ini orang ada. Ini ada bahasa Inggrisnya. Orang buta ingin menuntun orang Ya. nggak bisa. Coba kita buka Orang mau menuntun ayat suruh baca nggak bisa. Kita buka Gimana modern dong? Hebrew ya. Modern Hebrew baru ada abad 19. Ya lanjut fokus kepada Mesiasmu, lanjut. Biar Karena kamu bisa bagi- promo dulu iya, di iya. sini. Nah, ini lihat ya. lanjut. Ternyata saya salah. Sorry. Baru ada abad 19 sampai 20. Sorry. Ternyata agak bahasa baru ini, lebih tua bahasa Batak ya daripada bahasa modern Hebrew. Nah, di sini dikatakan, saya ulangi lagi, it discusses in the Talmud of Sanhedrin that Akiva is from the descendant of the evil general Sisera who tried to destroy the Jewish people. Jadi, ajaran Judaisme yang sekarang ini bukanlah ajaran Judaisme yang asli yang berasal dari rahim bait Allah, tapi ajaran dari orang yang merupakan keturunan dari Jenderal Sisera yang ada di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 2. Dia adalah orang yang mau memusnahkan orang-orang Yahudi. Ya, makanya ajaran-ajaran Yahudi yang sekarang menyimpang daripada apa yang tertulis dalam kitab suci. Gitu. Kitabnya yang namanya Masoret, nih, sorry. Ini abad ke 10 nih Masoret. Udah belum, terlalu lama loh, terlalu lama banget. Kan lu lama kan baru bentar. Enggak, karena kita kan bahas Mesias, jadi fokus di situ dulu gitu. Ya. Jadi ajarannya kenapa dia menolak Mesias dan kenapa tadi 30 gagal? Karena memang dia adalah ajaran dari ajaran orang-orang Oke. Kanaan. Udah ya. Tuh. Udah cukup loh, udah lebih dari. Oke. Terlalu Iya, lama. udah nggak Oke. dibesarin loh, Bill. Iya, ini kan aku udah bilang, makanya case-nya aku udah bilang. Aku juga nggak share awal, cuma aku share apa yang aku hafal. Itu Tanakh. Taurat Hasem ada di sini. Kamu pakai semua itu, aku hanya memakai firman Tuhan dalam otak aku. Oke. Sekarang pertanyaan saya satu saja sama kamu. Tunjukkan kepada saya Yesus datang sebagai Mesias atau sebagai raja di dalam kitab Tanakh. Silakan. Ya. Yesus Tertulis namanya Ya. akan datang seorang raja Yesus- bernama Yeshua. Ya, nama Yesus itu di dalam kitab Tanakh nggak ada. Karena apa? Enggak. Pertanyaan saya dulu. Tunjukkan kepada saya, ya kamu kan pakai sumber yang banyak tuh. Nah, tunjukkan kepada saya nubuatan Yesus tertulis akan datang sebagai raja Yeshua, kita sebutnya Yeshua. Adakah? Pertanyaan gini deh, saya simpelin. Adakah di dalam Tanakh kitab orang Yahudi bahwa Yesus akan datang sebagai Mesias dengan nama? Nama Yesus Dengan nggak ada di dalam, nama Yesus tidak ada di dalam Tanakh karena memang itulah Baru kunci penuh. terima kasih saudara-saudara atas pengakuan yang sudah dilakukan oleh profesor bahwa tidak ada nama Yesus dalam Tanakh. Terima kasih. memang nggak ada Artinya karena apa? namanya baru diberikan 2000 tahun lalu, kemanusiaannya Ya baru berarti 2000 tidak tahun ada lalu. nubuat yang makanya saya pertanyakan. Adakah nubuatan tentang Yesus yang tertulis namanya sebagai Yeshua? Ternyata Anda bilang nggak ada. Tidak ada, tapi kita bisa Betul. mengkonfirmasi Mantap. ternyata. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Kita bisa Iya, mengkonfirmasi. Sabar, ini pertanyaan itu kan saya bertanya kepada Anda, ya kan? Nah, saya bertanya kepada Anda, Anda sudah menjawab tidak ada nama Yesus di dalam Ya. kitab Tanakh. Betul. Dan tidak ada nubuatan Yesus tertulis dengan nama Nubuatannya akan datang Yesus ada, saya sebagai nggak raja. bilang nggak ada. Nubuatannya ada. Ulangan 18 ayat 18. Enggak, saya tanya, adakah nama Yesus tertulis akan datang sebagai raja? Ada nggak? Nama Yesus nggak ada, saya udah bilang. Ini pertanyaan Terima jebakan. kasih, berarti tidak ada nama Yesus Tapi tertulis di kalau dalam. sebagai raja, sosok yang sama itu sama. Makanya tulisan Bentar di dulu, Kejadian bentar dulu. 11. Pertanyaan saya disimpulin aja jawabnya. Anda sudah menjawab dengan kata tidak ada, betul? Berarti tidak ada nubuatan Yesus. Kalau Bukan, kamu kan nubuatan. bertanya nama Yesus. Tidak. Enggak, pertanyaan saya ulangi lagi pertanyaan saya. Adakah nama Yesus di dalam kitab Yeshua ya? Adakah nama Yeshua di dalam kitab Tanakh dinubuatkan akan datang sebagai raja? Ada atau tidak? Oke. Pribadi yang sama diceritakan No, di dalam. jawab Kan aja. nggak mau kan? Jawab aja. Setelah kamu jawab akan kamu jelaskan. Oke. Setelah kamu jawab, Kalau bawa kamu jelaskan. mau Saya bertanya ulangi tentang itu, pertanyaan saya. jawabannya ada. Kalau kamu bertanya, aku bilang jawabannya ada. Enggak, oke. Pertanyaan tadi kamu bilang nggak ada. Harus konsisten dong. Loh, kamu saya Tadi bilang bilang nggak nama ada. nggak ada. Tapi kalau Iya, saya nggak bilang ada. firman Oke. ada. Yang saya tanya itu nama dari tadi. Nah, yang saya tanya itu adalah nama.
Anda tadi sudah bagus Anda bilang tidak ada Yesus dalam kitab Tanakh Oke. tertulis, betul? Oke, kalau Anda bertanya nama Yesus di dalam kitab kita clear dulu. sebentar. Kita clear Kalau dulu Anda biar di bertanya sini- nama Yesus di dalam kitab Taurat, di kitab Tanakh, saya tunjukin, ada. Kalau kamu No. bertanya demikian, Nah, jangan lari dulu. Kamu harus spesifik dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya belum kamu jawab. oke. Adakah nama Yesus tertulis akan datang sebagai raja? Namanya Yeshua akan datang sebagai raja. Ada nggak? Oke. Nama Yesus ada di dalam No, satu kalau nama Tawarik. Yeshua ada. Yang akan Kamu dia ngaku ya ada sebagai ya. raja. Namanya ada ya. No. Namanya ada ya. Lah kan Namanya kamu berarti kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Tapi terima kasih kamu sudah menjawab pertanyaan saya. Kamu bilang tidak ada tadi. Nanti akan saya buat. Hei, Nah, namanya ada ya. tidak. Jawab Oke. pertanyaan saya. Satu Ada Tawarik 24, satu Tawarik 31, Ezra 2 ada ayat 2. Yehosua bin Yozadak, ada bin Yozadak. Nah, Oh iya, pertanyaan saya kamu jelaskan dulu, jelaskan dulu. No. Sekali lagi saya harus tegaskan kepada Anda dan harus menjawab. Kalau nggak mampu bilang nggak bisa jawab. Oke. Pertanyaan saya ulangin lagi. Adakah nubuatan dalam Tanakh tertulis bahwa Yeshua akan datang sebagai raja sepadan dengan ayat di dalam Yeremia 30 ayat 9, Ve'abdu et Hashem Elohim Ve'at David maka masyarakat Ibrahim. Di dalam kitab para nabi, sang Mesias atau sang raja itu namanya David. Nah, adakah di dalam kitab Tanakh, kitab Perjanjian Lama, Yeshua atau yang kalian sebut Yesus itu akan datang sebagai raja? Itu aja. Oke, ada. Di mana? Di mana? Tuh, pertanyaannya berikut lagi di mana? Iya dong, harus dibuktikan. Saya sudah Oke, memberikan ini saya dalil ayat. empat- bacakan dalam bahasa Ibrani, bacakan dalam bahasa Ibrani. Saya sudah memberikan sebuah ayat yang harus kamu pikirkan untuk melawan itu sebagai sandingannya. Itu Yeremia 30 ayat 9. Ve'abdu et Hashem Elohim Ve'at David maka masyarakat lain, yang artinya mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka Asyarakim Lahem yang akan dibangkitkan bagi mereka. Nah, Oke. adakah standingan ayat itu mengatakan bahwa Jadi berapa Yeshua akan pertanyaan dibangkitkan nih? menjadi raja? Oke. Ya udah? Ada? Ada. Di mana? Saya 43 ayat 11 tolong bacakan bahasa Ibraninya. Waduh, saya lagi oke. Enggak pinjam, apa? pinjam. Waduh, Pinjam, malu-maluin lo, malu-maluin nama Islam lo. Enggak hafal. Bukan nggak hafal, kan kita mesti baca dulu. Alah, gaya lo, gua jambak. Ya enggak lah, setiap dalil itu harus dipastikan kita baca dulu, nggak bisa kata aja dulu. Kitab lu Biar cuma apa? perjanjian lama, nggak kayak orang Kristen ada perjanjian barunya. Nih, malu-maluin nih sama yang tipis nih, yang tipis. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu juga kalau gua tanya ayat, gua suruh baca juga lu nggak hafal. Coba misalnya gua suruh tanya perjanjian baru, lu pasti juga nggak hafal, lu mesti baca dulu. Rata-rata hafal perjanjian baru orang Kristen. Iya, Udah coba. bacain bahasa Ibraninya. Nah makanya. Bacain bahasa Ibraninya, bacain. Dengar baik-baik ya teman-teman ya. Tunggu. Bacain bahasa Yeremia Ibrani. berapa? Ya saya Iya. 43 ayat 11. Gua harus cari ke Yesua ya. apa ya? Yesua sebagai juru selamat ya. Yesaya 43 ayat 11. Bacakan bahasa Ibraninya dengan nyari. Gua cari Rekam ya tempat teman-teman di bawah ya. Khabat Yesaya berapa? 43 ayat 11. 43 ayat Pastiin 11. dia baca ya. Oke, kita buka dulu. Kok lama, Bil? Iya, ini kan gue buka itu, gue buka. Ayat 43 ayat 11. Tafadol. Oke. Kalau kita membaca biasa orang Kristen ini, kebiasaan Kristen itu mengambil satu ayat saja. Jadi kita harus tahu cerita background ini mau kemana ceritanya, gitu. Oke. And now, yang mana? Bahasa 11 Ibrani ya? dong, bahasa Ibrani. Sabar. Ayat 11. Oke. Bahasa Ibrani ya gue baca ya. Nanti lo Dengar ada baik-baik di sini. teman-teman. Rekam. Iya. Ve'ata ko amar Hashem boraka ve'akov ve'yoserek Israel al tiraki galateka. Artinya ayat 1 ya. And now
Ayat 11, So says the Lord. 11, No, 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 11. nggak bisa begitu. Ini kebiasaan orang Kristen adalah Loh, kamu kan bertanya. No, 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 no. Kebiasaan orang Oh, Kristen dia adalah dia mencoba nggak berani guys, nggak berani. Ya udah bacain Justru apa saya ayat 11. enggak, no, no. Justru saya mengajarkan, memberikan edukasi kepada kamu untuk membaca dengan benar dari ayat 1 dong. Nggak Silakan, boleh silakan. begitu. Ayat Iya. 11 tolong nyaring ya, nanti biar direkam. Iya, iya. Dan sekarang kata Tuhan, ya, penciptamu, wahai Yakub, dan the one who formed you, dan yang membentuk engkau, wahai Israel. Altira, jangan takut, for I have redeemed you, karena aku telah menebus engkau. And I called by your name, you are mine. Jadi ini dalam bentuk lampau, ya. Oke. Terus ayat 2, kita afor bamaim itecha ani uvane charot lo istefuha ki telek bemo es lo tikafe. Artinya, when you pass through the water, I am with you. Ketika engkau melewati air, aku bersama denganmu. Dan ketika melewati sungai, they still not overflow you. When you go, ketika engkau keluar dari tengah-tengah api, you shall not be, kau tidak terbakar. Shall a flame burn amongst you. Jadi ya, jadi penyertaan Tuhan kepada Bani Israel ketika di Yamsuf juga ya, Laut Merah. Terus ayat ketiga, for I am the Lord your God, karena akulah Hashem Elohimu, IHWH ya. Nih. Ki ani IHWH, karena aku adalah Hashem Eloheka, Tuhanmu. Kados Israel. Jadi karena aku adalah IHWH Tuhanmu yang kudus dari Israel. Your Savior, penyelamatmu. I have given Egypt as your ransom. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan. Kus and Seba is your stead. Kus dan Seba sebagai gantimu. Since you are dear in my eyes, karena engkau berkenan di mataku, you were honored and I love you, dan engkau dihormati dan aku mencintaimu. And I give men in your stead and nations instead of your life. Fear not, jangan takut, for I am with you, karena Ki Immanuel, jangan takut karena aku bersama denganmu. Siapa? IHWH. Oke, jangan takut bersamamu. For the east will bring you, karena timur akan membawa benih-benihmu kembali ya. And from the west, dan dari barat aku akan mengumpulkan kamu. Jadi ini nubuatan tentang kembalinya orang Yahudi ke tanahnya. I will say to the north, aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada utara jangan menahan. Bawalah pulang anak-anakku dari jauh dan putri-putriku dari ujung-ujung bumi. Everyone that is called by my name, setiap orang yang disebut dengan namaku, and whom I created, yang aku ciptakan bagi kemuliaanku, aku bentuk dia. Yeah, I made him. Ini berbicara soal Israel, Yakov ya. To bring out the blind people who have eyes, and deaf one who have ear. They're all nations gathered together, and kingdom assemble. Who of them would tell this, or let us know of the first events? Let them present their witnesses, and they shall be deemed just, and them hear and say true. Oke, ayat 10. You are my witnesses. Lihat ya, Israel disebut di dalam kata jamak ya, dengan kata atem itu kamu, tapi kayak kamu tapi jamak itu, atem kalian. Atem edai neum Hashem ve'afdi asher bakharti lemaan tadu feta aminu li feta finu kiani hu lifnei lo notsa el ve'akharei lo ihye. Artinya, kamulah saksi-saksiku, kata Tuhan. Ini berbicara soal yang disebut saksi-saksi, bukan saksi-saksi Yehova ya. Kalau ada saksi Yehova di sini,
Kalian mengatakan kalau kalian adalah saksi-saksi Yehova, menurut kitab Yesaya ini tidak sambung. Saksi Yehova ini, saksi-saksi di sini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Israel, oke? Dan hambaku. Nah, ini sekali lagi Israel disebut di dalam dua grammar yang berbeda. Yang satu sebagai bentuk jamak, yaitu witnesses. Yang satu you are my witnesses, say Lord, kalulah saksi-saksiku, kata Tuhan, merujuk kepada Israel. And my servant, di dalam bentuk tunggal. Dan kamulah adalah abdi, adalah hambaku, whom I choose, yang aku pilih, in order that you know and believe, supaya kamu tahu dan percaya aku, and understand that I am He, dan bahwa aku adalah Dia. Before me no God was formed, and after me none shall be. Lihat, ya. Jadi tidak ada. Oke, ini. Akulah Dia. Before me no God was formed. Di hadapanku atau bagiku tidak ada pernah Tuhan dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Oke, Ibrani-nya keren ya. Atem, ya tadi udah aku sebutin. Lifnei lo notsar el ve'achare lo yihye. Oke, ayat 11. Jadi ini ya teman-teman, harus dipahami bahwa ruang lingkup yang dibicara di sini adalah nubuatan Yesaya yang diberikan oleh Hashem bagi siapa? Bagi Bani Israel. Yesaya ini adalah nubuatan bukan buat orang Kristen, guys. Lihat, bentuknya adalah past tense semua, ya, dalam bentuk lampau, ya. Jadi ini bukan ditujukan kepada Kristen, nggak ada hubungannya. Ini kepada Yakov ketika disebut saksi-saksiku engkau Israel dan hambaku engkau dalam bentuk tunggal Israel, gitu. Oke. Terus Anoki Hashem VN Mibaladai Mosia. Mana Mesias? Oke. Tadi kelamaan. Mana Mesias? Ya. Di situ ada satu kata yang nggak kamu baca, ya. Apa? Nih, Ada Yesuati. No. Anoki Hashem VN Mibaladai Mosia. Dengan ain di belakang, bukan head. Nah, boom. Kenapa begitu? Dengerin. Saya kasih tahu sama kamu, Pak Profesor, temanku. Ya, dulu musuh, sekarang boleh jadi teman lah. Karena asik pembicaraan kita. Mosiah itu yang diurapi itu memakai head di belakang, saudara-saudara tercinta. Sementara Mosia dengan huruf ain di belakang itu ialah apa? Aduh, Tuhanku, mati dah. Penyelamat. Mosia itu dengan ain. Oke, saya kasih lihat. Aduh, gimana ya? Tunggu bentar. Ini menarik ini. Terima kasih Profesor. Waduh, malam ini sangat berharga sekali. Lihat ya. Ini Anoki Hashem VN Mibaladai Mosia, bukan Mesias, mati. Bukan itu. Poinnya bukan itu. Lu mau lari kemana? Sabar. Saya lagi senang, nggak apa-apa. Biarin saya senang dulu. Nanti habis ini. Oke. Jadi kita tidak menemukan kata Yeshua di sini. Yesus nggak ketemu. Nggak ada. Nggak ada. Nih. Nggak ada Yeshua. Yeshua itu tuh. Ini Mosia, bukan Mosiah. Kalau Mosiah itu yang diurapi, sang Mesias. Ini Mosia, artinya apa? Penyelamat. Siapa penyelamat Israel? Hashem, bukan Yesus. Gitu. Ya. Jadi ini sekedar edukasi untuk Pak Profesor. Ya saya maklum lah, Anda kan nggak bisa Ibrani ya. Jadi keterbatasan Anda terhadap pemahaman kitab kami itu sangat minim. Jadi tidak ada kata Yeshua di sini, Pak Profesor, ayat 11. Makanya saya sengaja saya ambil dari ayat pertama supaya kita bisa memahami dari ayat pertama. Kok di report aku? Waduh. Jangan di report dong. Keluar dulu. Nanti lu kena Bennett permanen. Keluar dulu. Bukan gue yang report ya, bukan gue yang report. Kena Bennett lu permanen. Ini gua tuh.
Oke, ternyata Profesor KO TKO malam ini saudara-saudara. Lihatlah muka saya saudara-saudara. Tunggu saudara-saudara, lihatlah muka saya. Malam ini kita berpesta pora, pesta pora, pesta pora. Muka gile Profesor. Baru Hasem, segala puji kemuliaan bagi Tuhan, bagi Hasem, Hakados baruku. Profesor akhirnya mencret. Itulah ketika orang Islam, mereka dengan Al-Quran, dengan huruf Arab, ketika ada terjemahan pemahaman yang tidak pada tempatnya, orang Islam akan segala tahu. Orang Yahudi, ketika tadi Profesor mengatakan ada Yesus di dalam kitab Yesaya, mampus pencret di situ. Hah? Kenapa begitu? Kita tidak bisa menemukan di dalam kitab Yesaya itu ayat 11 itu tadi ya. Lihat, saya nggak di rumah ini. Apalagi saya di rumah dengan data saya, hancur dia. Makanya ketika kita datang melawan, kita berperang melawan musuh, ya, kita jangan sombong dulu, kita harus merendah dulu. Segala kemuliaan bagi Hasem, yang Tuhan itu adalah sumber akal budi. Lihat Profesor dengan bukunya setebal-tebal gitu, dengan hadis yang setebal-tebal gitu, dengan tamu yang setebal itu, dia TKO. Hanya dengan otak Yahudi yang diberikan oleh Hasem. Hasem tidak pernah mau umatnya itu dipermalukan, dan Hasem tidak mau Tauratnya itu, tanahnya itu dikerdilkan oleh Oten. Lihat, Profesor mencari kata Mesias Yesua. Profesor tidak menemukan di situ. Tidak dia temukan. Sebuah ironis dan membagongkan malam ini. Segala kemuliaan bagi Hasem. Saya puas saudara-saudara. Oke gile Profesor. Jadi gitu ya. Ya Profesor terjebak. Kenapa? Profesor tidak bisa Ibrani, Gos. Profesor tadi pakai Talmud. Coba baca. Oh, saya nggak bisa Ibrani. Itulah kekurangan orang-orang Kristen ketika mengkritisi Quran, mengkritisi hadis, tapi tidak bisa Ibrani, tidak bisa Arabik. Kalian tidak bisa survive di Indonesia ini. Penginjilan kalian akan gagal. Saya doain penginjilan kalian akan gagal sehingga biar orang-orang lain itu menyembah Tuhan yang benar. Mendingan mereka masuk Islam. It's better masuk Islam daripada harus menyembah manusia. Terima kasih saudara. Malam ini kita berpesta, pesta. Waduh, gue kena Bennett nih. Aduh.